Tes ayah. Untuk keluarga kaya, tes paternitas adalah wajib. Lagi pula, aset puluhan juta dan ratusan juta dolar bukanlah bahan tertawaan, dan mereka tidak dapat membiarkan anak orang lain mendapat manfaat tanpa hasil. Selain itu, Stellus memiliki rezim pelatihan yang unik untuk keturunan mereka, dan hanya keturunan biologis mereka yang akan menikmati perlakuan seperti itu. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu. Saya akan menemukan waktu untuk melakukan tes paternitas." Jordan langsung menutup telepon. Dia tidak memiliki niat untuk melakukan tes paternitas sekarang karena Hailey baru saja melahirkan. Keluarga Huxley dan Camden sekarang mengepung anak-anak dan Jordan sama sekali tidak bisa mendekat. Jordan bermaksud membiarkan Hailey beristirahat selama beberapa hari sebelum memberitahunya tentang tes paternitas. Jordan berjalan kembali ke bangsal dari pintu keluar keamanan, menepuk punggung Victoria, dan berkata, "Ayo kembali." Oke. Keduanya melaju meninggalkan rumah sakit. Victoria memperhatikan bahwa Jordan tampak sedikit keras dan tidak tampak senang telah menjadi seorang ayah. Dia bertanya, "Jordan, mengapa kamu merajuk? Bukankah kamu senang memiliki seorang putra dan putri sekarang?" Baru saat itulah Jordan memaksakan senyum dan berkata, "Tidak, saya sangat senang tentang itu." Bagaimana mungkin Victoria tidak melihat melalui pikiran Jordan? Karena tidak ada orang luar di dalam mobil, Victoria langsung ke pokok permasalahan. Jordan, apakah kamu khawatir anak-anak itu bukan milikmu?" Hailey adalah wanita mengerikan yang telah menipu 3 kali dan berulang kali berbohong kepada Jordan, jadi sulit untuk mempercayainya. Jordan terkekeh dan berkata, "Tentu saja tidak. Anak-anak itu pasti milikku. Ketika kami mencoba untuk memiliki bayi, Hailey dan saya baru saja kembali bersama. Saat itu, kami memiliki hubungan yang sangat penuh kasih, dan saya baru saja mengungkapkan identitas saya kepadanya, jadi dia mengetahui aturan yang diberlakukan oleh Stellus di mana semua anak harus menjalani tes paternitas. Jadi, bahkan jika dia benar-benar melihat pria lain selain aku saat itu, dia tidak akan berani main-main karena dia mengincar aset keluarga kami." Jordan memahami Hailey dengan baik dan tahu bahwa dia adalah wanita yang menghargai uang lebih dari apapun. Dia berselingkuh di Jordan dengan Chayden karena dia sudah hamil anak Jordan, jadi dia tidak takut. Jika dia masih belum memiliki anak ketika dia bertemu Chayden, dia mungkin tidak akan berani terlalu dekat dengan Chayden. Mendengar analisis Jordan, Victoria tiba-tiba menganggapnya sangat menyedihkan. Sangat disayangkan bagi seorang pria untuk melalui segala macam analisis dan penilaian untuk menyimpulkan apakah anak-anaknya yang baru lahir benar-benar terkait secara biologis dengannya. Victoria memegang tangan Jordan dan berkata, "Sayang, jika aku melahirkan anak-anak kita, aku tidak akan membiarkanmu begitu khawatir. Aku bersumpah bahwa anak-anak yang aku lahirkan pasti akan menjadi milikmu dan hanya milikmu." Jordan memiliki satu tangan di setir dan tangan lainnya melingkari tangan Victoria. Dia hanya bisa mencari kehangatan dan kenyamanan dari Victoria. Apa yang dibawa Hailey padanya hanyalah kesengsaraan, pengkhianatan, keraguan, dan sakit hati. Sama seperti itu, seminggu lagi berlalu. Jordan merasa Hailey sudah cukup istirahat setelah melahirkan. Sudah waktunya baginya untuk pergi ke rumah sakit untuk berbicara dengannya tentang tes ayah dan nama belakang anak-anak. Makanya, Jordan membeli beberapa buah dan suplemen kesehatan di pagi hari sebelum berangkat ke rumah sakit. Ketika dia tiba di bangsal VIP rumah sakit, Jordan menemukan 2 penjaga di luar bangsal. "Apa yang sedang kamu lakukan?" salah satu penjaga bertanya pada Jordan. Jordan menilai kedua orang itu, terkejut menemukan bahwa keluarga Huxley dengan sengaja menyewa penjaga keamanan untuk menjaga bangsal. Tampaknya si kembar sangat berarti bagi mereka. Sayangnya, anak-anak itu sama sekali bukan milik keluarga Huxley. Jordan ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah merawat anak-anaknya dengan sangat baik. Jordan berkata, "Aku di sini untuk melihat Hailey dan bayi-bayinya." Penjaga itu terus bertanya, "Beritahu saya nama dan unit kerja Anda. Kami harus melapor ke atasan sebelum Anda diizinkan masuk." Petik 2. Tampaknya tidak ada Tom, Dick, atau Harry yang bisa mengunjungi Hailey. Itu masuk akal, mengingat bahwa keluarga Huxley sangat kaya dan berkuasa, pasti ada banyak orang yang ingin berteman dengan mereka dan menarik perhatian mereka. Setelah para pengusaha itu mengetahui bahwa keluarga Huxley telah menyambut sepasang anak kembar, mereka pasti akan bergegas ke rumah sakit untuk mengirim hadiah dan menjilat mereka. Itu akan mengganggu Hailey dan si kembar saat mereka sedang beristirahat, dan tidak pantas bagi keluarga Huxley untuk menerima hadiah mereka tanpa membantu mereka di masa depan. Itulah sebabnya para penjaga akan menanyakan nama para pengunjung dan perusahaan yang mereka wakili.
Jordan memahami alasan dibaliknya, jadi dia bekerja sama dan menjawab, Jordan Steele, manajer departemen pelatihan Perry Express. Yang mengejutkannya, kedua penjaga itu tertawa setelah mendengar jawaban Jordan. Salah satu penjaga tertawa dan melontarkan kata-kata kasar, hahaha, seorang manajer departemen pelatihan juga ada di sini untuk memberikan hadiah. Mencoba menyedot Breezy Express, ya? Suruh presiden perusahaan Anda, Victoria Clarke, untuk datang sebagai gantinya. Penjaga lainnya tertawa dan berkata, Perry Express terkutuk ini menyebabkan Breezy Express kehilangan miliaran dolar. Cepat tersesat, kau manajer departemen pelatihan rendahan. Melihatmu membuatku kesal. Bang. Penjaga itu kemudian menendang keranjang buah yang dibawa Jordan dan mengkritik, percayalah Anda memiliki pipi untuk membawa buah-buahan buruk ini ke sini. Simpan untuk dirimu sendiri. Setelah penjaga menendangnya, berbagai buah di keranjang buah berserakan di tanah. Jordan sangat marah. Ambil mereka, kata Jordan dingin kepada penjaga yang menendang keranjang buah. Penjaga itu berkata tanpa sedikit pun rasa takut, siapa yang kamu coba menakut-nakuti? Pang, saya telah melarang banyak bos dari berbagai perusahaan untuk masuk. Menurutmu? Melihat penjaga itu tidak berniat memungut buah itu, Jordan langsung mencengkram pergelangan tangan penjaga itu dengan erat. Aduh, sakit, penjaga itu berteriak kesakitan. Penjaga lain tetap waspada ketika dia melihat Jordan mendapatkan fisik. Pang, kamu pasti mencari kematian? Dia baru saja akan membantu temannya ketika Jordan meninju wajahnya dengan tangannya yang lain. Tangan kiri Jordan mengenai wajah penjaga, dan dia langsung pingsan setelah dibanting ke dinding. Penjaga lainnya, yang pergelangan tangannya digenggam erat oleh Jordan, sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetar. Jordan sekali lagi bertanya kepada penjaga, apakah kamu akan mengambilnya atau tidak? Baru kemudian penjaga itu mulai menurut dan mengangguk. Ya, aku akan mengambil buahnya sekarang juga. Jordan melepaskan penjaga dan menendangnya ke tanah. Sombong kotor. Seperti kata pepatah, antek cenderung lebih sulit untuk dihadapi daripada bos mereka. Di banyak tempat, anjing penjaga ini cenderung membuang berat badan mereka dengan sedikit kekuatan yang diberikan kepada mereka dan mempersulit orang lain. Jordan paling membenci hal-hal ini. Para penjaga mengambil apel dengan patuh, dan ketika mereka tiba-tiba melihat seseorang, mereka berseru dengan seringai gembira, Tuan Huxley, kamu di sini. Kebetulan Chaiden juga baru saja datang mengunjungi Hailey. Penjaga itu segera mendekati Chaiden dan berkata, Tuan Huxley, pria ini adalah manajer rendahan dari Departemen Pelatihan Perry Express. Saya menghentikannya untuk masuk, tetapi dia membuat keributan dan menjatuhkan pasangan saya. Haruskah kita memanggil polisi? Ketika Chaiden melihat Jordan, dia berkata kepada penjaga, itu tidak perlu. Saya kenal orang ini. Chaiden berjalan menuju Jordan dan berkata dengan sinis, Jordan, tidak apa-apa bagimu untuk datang menemui Hailey, tetapi mengapa kamu memukuli penjagaku begitu kamu tiba? Jordan berkata, kamu harus mendisiplinkan anak buahmu dengan benar dan mengajari mereka untuk tidak mengangkat hidung. Chaiden berpunuk dingin. Anda harus merenungkan diri sendiri dan menemukan alasan perilaku mereka. Jika Anda presiden atau wakil presiden Perry Express, saya rasa mereka tidak akan menghentikan Anda. Dunia ini memang seperti itu. Ini semua tentang status dan identitas kemanapun Anda pergi. Jordan mencibir, HMPH, status dan identitas? Apakah identitas saya sebagai ayah bayi tidak cukup bagi saya untuk diizinkan masuk? Petik 2. Mendengar kata-kata Jordan, Chaiden yang sombong langsung tersipu malu. Para penjaga di samping, di sisi lain, bingung dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ayah bayi-bayi itu? Bapak bayi apa? Chaiden tidak ingin orang-orang yang tidak relevan mengetahui rahasia di antara mereka, jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata, ayo masuk. Simpan hadiahnya, kami tidak membutuhkan mereka. Oleh karena itu, Chaiden memimpin untuk mendorong pintu dan masuk. Jordan mengikuti dari belakang. Bangsal VIP luas dan dilengkapi dengan baik. Saat itu pagi, dan gordennya terbuka, jadi sinar matahari masuk melalui jendela, memberikan cahaya yang cukup untuk ruangan itu. Ketika Chaiden dan Jordan masuk, Hailey duduk di samping tempat tidur dan bermain dengan si kembar yang berbaring di tempat tidur mereka. Melihat mereka berdua telah masuk, Hailey segera berkata sambil tersenyum, sayangku sayang, ayah ada di sini untuk menemuimu. Ayah. Jordan memiliki perasaan hangat dan kabur di hatinya ketika dia mendengar kata-kata itu. Sekali lagi, itu adalah perasaan yang agak surrealis. Apakah saya sudah menjadi ayah sekarang?
Dia berjalan dengan gembira, hanya untuk menemukan bahwa Chaiden selangkah lebih maju darinya dan telah mencapai Hailey dan bayinya. Setelah Chaiden pergi, Hailey terus berkata kepada bayi yang baru lahir, "Bayiku sayang, lihat ayah. Apa kau merindukan ayah?" Jordan diliputi kekecewaan, dan semangatnya menjadi redup. Hailey tidak mengacu padanya tetapi Chaiden. Mengerikan. Jordan sangat cemburu sehingga dia berjalan dan mendorong Chaiden ke tanah. Dia berkata, "Saya ayah mereka." Hailey menegur Jordan dengan kesal, "Apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika kamu menakuti mereka?" Namun, bayi yang baru lahir, yang baru berusia seminggu, tidak menangis atau takut ketika mereka melihat Jordan mendorong Chaiden, serta ekspresi marah di wajah Jordan. Mereka menatap lurus ke arah Jordan dengan kehangatan di mata mereka. Dalam sekejap, Jordan tiba-tiba merasa sorot matanya sangat familiar karena sepertinya putri wanita misterius di kafe itu juga memandangnya dengan cara yang sama. Ketika dia melihat sorot mata mereka, hati Jordan langsung melunak. Senyum segera menghiasi wajahnya, dan dia menatap bayi-bayi itu. "Sayang, ayah datang menemuimu." Sekarang, Chaiden, yang jatuh ke tanah, yang tidak senang. Chaiden bangkit dari tanah dan berkata, "Saya pikir kita perlu membicarakan masalah ayah anak-anak." Tentu saja, Jordan bersedia berbicara dengannya karena untuk itulah dia ada di sini. Chaiden mengunci pintu kamar dari dalam untuk mencegah orang lain masuk. Dia kemudian berjalan mendekat dan berkata, "Kakek saya sangat menyukai mereka, dan dia sudah menamainya. Gadis itu akan diberi nama Lea, dan anak laki-lakinya akan diberi nama Luke." Jordan memandangi kedua bayi kecil itu dan bergumam, "Lea Steele dan Luke Steele. Tidak buruk, saya suka nama-nama ini." Chaiden sangat marah sehingga dia ingin membanting tangannya ke meja. "Apa maksudmu Lea Steele dan Luke Steele? Seharusnya Lea Huxley dan Luke Huxley?" Di sisi lain, Hailey menimpali, "Lea Camden dan Luke Camden terdengar lebih baik." Mereka bertiga memperebutkan nama belakang anak-anak. Chaiden berkata kepada Hailey, "Hailey, kamu sekarang adalah istriku, dan kami adalah keluarga yang bergengsi. Sepertinya tidak pantas bagi anak-anak kita untuk menggunakan nama belakang ibu mereka. Sebaiknya kita tetap berpegang pada Huxley." Hailey merasa bahwa Chaiden tidak cukup mencintainya. Karena dia bukan ayah biologis dari anak-anaknya, mereka mungkin tidak mewarisi aset keluarga Huxley di masa depan, jadi dia ingin anak-anak menggunakan nama belakangnya. Hailey berkompromi dan berkata, "Anak laki-laki itu dapat menggunakan nama belakang Anda, tetapi gadis itu harus menggunakan nama saya. Selain itu, Anda harus memastikan bahwa anak laki-laki itu berhak atas bagian dari warisan." Chaiden berkata, "Ya, anak laki-laki itu akan menggunakan nama belakang Huxley sementara gadis itu akan menggunakan nama belakang Chaiden." Hailey mengangguk dan setuju, "Oke. Oke, kakiku," pikir Jordan. Dia sangat marah sehingga dia merasakan dorongan untuk membalik meja. Jika bukan karena kedua bayi itu, dia akan kehilangan kesabaran dan menabrak atap. Jordan berkata dengan marah, "Aku ayah dari anak-anak. Jika mereka mengambil nama belakang Anda masing-masing, bagaimana dengan saya?" Hailey benar-benar meremehkan Jordan, dan dia berkata dengan jijik, "Jordan, jangan lupa, Anda adalah suami saya yang tinggal di rumah dan Anda dapat bertanya-tanya, suami yang tinggal di mana yang cocok untuk anak-anak mereka mengambil nama belakang mereka? Anak-anak dari suami yang tinggal bersama semuanya menggunakan nama belakang ibu mereka." Chaiden tertawa dan menimpali dari samping, "Itu benar, itu benar." Jordan berkata dengan marah, "Aku menikah denganmu selama 3 tahun sebagai suamimu, dan jika kita memiliki anak sejak kita menikah, aku tidak keberatan mereka mengambil nama belakangmu. Tapi Anda tidak pernah mengizinkan saya untuk berhubungan intim dengan Anda dalam 3 tahun itu, dan kami tidak punya anak. Kami berdua benar-benar menginginkan anak hanya ketika saya mengungkapkan diri saya sebagai seorang Steele. Saat itu, semua pengeluaran rumah tangga, termasuk mobil, rumah, dan kebutuhan keluarga Anda, diurus oleh saya. Saya telah menyediakan untuk kalian." Petik 2. "Saat itu, aku bukan lagi suamimu. Jadi, tentu saja, saya berhak membuat mereka menggunakan nama belakang saya." Jordan tahu bahwa jika dia tidak menyembunyikan identitasnya, Hailey tidak akan berdebat dengannya tentang nama belakang anak-anak itu. Hailey memutuskan untuk membiarkan anak-anaknya mengambil nama belakangnya hanya karena dia pikir Jordan tidak punya uang sekarang. Hailey berkata, "Ya, Anda berhak mengajukan permintaan itu, tetapi kami sudah bercerai sekarang, dan kami memiliki pasangan masing-masing. Jika bayi mengambil nama belakang Anda, bagaimana kami menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki nama belakang yang sama dengan kami ketika kami membawa mereka keluar atau mendaftarkan mereka di sekolah di masa depan? Bagaimana jika orang lain bertanya tentang itu? Betapa canggungnya itu bagi mereka?" Petik 2.
Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah itu, kata Yordania. Alasannya adalah anak-anak bahkan tidak akan bersekolah seperti anak-anak biasa. Sebaliknya, mereka akan menerima pelatihan profesional dari Stellus. Chaiden berkata dengan merendahkan, Jordan, apa gunanya membiarkan anak-anak mengambil nama keluargamu? Apakah mereka akan mewarisi aset bernilai miliaran dolar milik Stellus atau apa? Jika mereka mengambil nama belakang saya dapat menjamin bahwa mereka akan hidup dalam kemewahan selama sisa hidup mereka. Hailey terpikat dan tergoda setelah mendengar itu. Lihat betapa murah hati Chaiden. Dia bersedia membesarkan anak-anak Anda dan bahkan memberikan asetnya kepada putra Anda. Seharusnya kau berterima kasih padanya. Jordan berpunuk dingin dan berpikir, apakah Chaiden benar-benar bersedia memberikan asetnya kepada putraku? Jordan tidak percaya dia akan sangat baik. Hanya wanita konyol Hailey yang akan mempercayainya. Jordan tidak bisa mengalahkan mereka. Setelah jeda sesaat, dia berkata, pada akhirnya, kita masih belum bisa mencapai konsensus tentang masalah ini. Ada alasan lain mengapa saya di sini hari ini. Tidak akan terlambat untuk membicarakan masalah nama belakang mereka setelah aku selesai dengan ini. Hailey memandang Jordan dan bertanya, ada apa? Jordan melirik bayi-bayi itu dan berkata, saya ingin melakukan tes paternitas dengan anak-anak. Tidak, Hailey langsung membantah. Hailey memegang tangan bayi itu dengan sedih dan berkata, Jordan, kamu sangat kejam. Bayi-bayi itu baru saja lahir dan ingin mengambil darah mereka dan menarik rambut mereka. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anak-anakku. Merasa tidak berdaya, Jordan menjelaskan, tidak perlu mengambil darah atau mencabut rambut mereka. Kami hanya perlu melakukan oral swab dengan menggosok pipi bagian dalam beberapa kali dengan kapas untuk mengambil sampelnya. Tidak, itu terdengar menakutkan bagiku. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda melakukan tes paternitas. Kamu juga tidak pantas melakukan tes paternitas dengan mereka. Hailey sekali lagi membantah dengan keras. Jordan dan Hailey berdebat tanpa henti. Berdiri di samping, Chaiden tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Chaiden tertawa dan berkata, Jordan, mengapa kamu bersikeras melakukan tes paternitas dengan anak-anak? Apakah Anda curiga Hailey tidur dengan pria lain ketika dia mencoba untuk memiliki bayi dengan Anda? Chaiden tahu pasti bahwa anak-anak itu bukan miliknya, jadi dia tidak perlu melakukan tes kehamilan. Hailey mengambil keuntungan darinya dan memandang Jordan ketika dia bertanya, ya, Jordan, apa maksudmu dengan memaksa anak-anak menjalani tes paternitas? Bukankah kamu secara terang-terangan mencurigai bahwa aku telah tidur dengan pria lain? Jordan, kau memang brengsek. Aku sangat mencintaimu saat itu, dan aku ingin melihatmu setiap menit dalam hidupku. Saya ingin mengirimi Anda pesan sepanjang waktu dan tinggal di villa Anda setiap hari. Namun, Anda mencurigai saya telah menipu Anda? Jordan kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa Hailey agak baik padanya saat itu dan tidak menunjukkan tanda-tanda kecurangan. Jordan berkata, tidak, aku tidak mencurigaimu. Ini hanya salah satu aturan keluarga kami. Aku juga tidak bisa menahannya. Hailey mencibir. Haha, apa aturan keluargamu? Anda sudah lama diusir oleh Stellus, dan Anda masih menyebutkan aturan yang ditetapkan oleh mereka? The Stellus mengharuskan keturunan mereka untuk mengikuti tes paternitas karena mereka akan memberi mereka aset bernilai miliaran dolar setelah tes. Apa gunanya kamu melakukan tes paternitas? Bahkan jika anak-anak itu terbukti menjadi milikmu, apakah kamu memiliki properti untuk diserahkan kepada mereka? Semua uang Anda berasal dari Victoria. Victoria tidak akan memberikan uang yang dia peroleh untuk anak-anakku. Jordan tidak ingin menjelaskan apapun kepada Hailey. Sebaliknya, dia berkata, Anda tidak perlu khawatir apakah saya memiliki aset untuk diberikan kepada anak-anak. Selama itu milikku, aku tidak akan menganiaya mereka. Anak-anak itu bukan milikmu, Hailey tiba-tiba berkata. Pada saat ini, bahkan Chaiden terkejut. Dia sangat gembira dan melanjutkan untuk mengupas pisang untuk dikunyah sambil menonton drama itu terungkap. Jordan terkejut mendengar kata-kata yang terkadang dia alami selama kehamilan Hailey. Terengah-engah, Jordan memandang Hailey dan bertanya, apa yang kamu katakan? Hailey berkata dengan ekspresi arogan di wajahnya, aku berkata, anak-anak itu bukan milikmu. Lalu milik siapa mereka? Seru Jordan keras. Hailey, bagaimanapun, tidak takut pada Jordan dan berkata kepadanya dengan wajah datar, Tyler Collins. Jordan dan Chaiden sama-sama tercengang mendengar jawaban itu. Setelah sok, Chaiden senang, dan dia berkata, ternyata anak-anak itu milik sepupu saya. Haha, seru sekali ya. Sepupuku, yang tidak terlalu terlihat seperti orang yang bisa melakukan hal-hal hebat, menyembunyikan masalah yang begitu besar dariku.
yang mengatakan, saya sudah lama tidak menghubunginya, dan saya tidak tahu di mana dia selama 6 bulan terakhir. Ketika saya punya waktu, saya harus meneleponnya dan mengatakan kepadanya bahwa saya akan membesarkan anak-anaknya. Haha, bagaimanapun juga kita adalah saudara. Pada saat ini, Jordan agak gelisah. Tyler Collins, anak-anak diasuh olehnya. Jordan terus mengingat gambar Hailey dan Tyler berada di kamar hotel dan video yang diam-diam diambil Tyler. Apakah itu berarti Hailey sudah hamil saat itu? Apakah itu berarti Tyler diam-diam datang ke Orlando untuk menemuinya ketika dia mencoba untuk memiliki bayi denganku? Mengingat betapa bahagianya Tyler membuat Hailey di masa lalu, Jordan menganggap bahwa bukan tidak mungkin baginya untuk menerima Tyler lagi. Jika bukan karena kedua bayi itu, dia akan memberi Hailey 2 tamparan di wajahnya sekarang. Jordan, yang belum pernah memukul seorang wanita sebelumnya, tidak tahan dengan betapa tidak tahu malunya Hailey. Namun, Jordan sudah menjadi pria dewasa yang tahu bahwa Hailey adalah pembohong kronis, jadi dia tidak bisa mempercayai kata-katanya. Jordan berseru, "Saya tidak percaya. Ketika kami mencoba untuk memiliki bayi, Tyler Collins pergi ke New York City. Dia pasti tidak berani kembali. Saya ingin melakukan tes paternitas. Tidak cukup bagi Anda untuk mengatakan bahwa anak-anak itu bukan milik saya. Saya harus memverifikasinya secara pribadi untuk diri saya sendiri." Petik 2. Saat Jordan berbicara, dia akan menggendong bayi-bayi itu. Hailey menghentikan Jordan dengan sekuat tenaga. "Jangan sentuh anak-anakku, kamu tidak cocok untuk melakukan tes paternitas dengan anak-anak. Jika kamu masih cucu dari Stella sekarang, aku tidak akan menghentikanmu, tapi kamu hanyalah seorang freeloading yang tidak berguna sekarang. Siapa kamu hingga menuntut kami melakukan tes paternitas? Bahkan jika anak-anak itu milikmu, aku tidak perlu kamu membayar 1 sen pun karena aku bisa membesarkan mereka sendiri. Ngomong-ngomong, anak-anak tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi." Hailey sangat emosional sehingga anak-anak mulai menangis juga. Melihat ini, Jaden juga berdiri di depan Jordan dan berkata, "Jordan, kamu harus pergi. Anda menakuti bayi begitu Anda datang." Petik 2. Apakah benar-benar penting apakah anak-anak itu milikmu atau bukan? Anda memiliki Victoria sekarang, dan itu hal yang baik untuk Anda jika Anda tidak memiliki anak. Apakah Anda benar-benar mengharapkan Victoria untuk membantu Anda membesarkan anak-anak Anda? Mendengar tangisan bayi, hati Jordan sakit. Dia tidak ingin terus berdebat dengan Hailey di sini karena dia ingin mereka berhenti menangis. Oleh karena itu, Jordan berbalik dan pergi. Tetapi sebelum dia melakukannya, dia memberitahu mereka berdua, "Saya pasti akan menyelesaikan tes ayah." Begitu dia menuju ke bawah setelah keluar dari rumah sakit, dia mendapat telepon dari butler Frank. "Halo. Ten, Jordan, Steele Senior ingin mengetahui hasil tes paternitas anak kembar Anda." "Aku belum melakukannya." "Kamu belum? Apakah Anda mengalami kesulitan? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya?" Petik 2. Tidak. Jordan dengan cepat menolak bantuan Frank karena dia tahu bahwa begitu keluarganya turun tangan, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencapai tujuan mereka. Anak-anak tidak dapat dipisahkan dari Hailey sekarang, dan jika mereka harus dibawa secara paksa untuk tes paternitas, Jordan dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan Frank. Namun, Jordan tidak mau melakukan itu dan memperlakukannya sebagai pilihan terakhirnya. Pada saat ini, Victoria juga menelepon. Jordan buru-buru berkata, "Aku akan menangani masalah ini sendiri. Aku akan menutup telepon sekarang." Jordan mengakhiri panggilan dengan Frank dan kemudian menjawab panggilan Victoria. "Jordan, bagaimana pembicaraan dengan Hailey?" Victoria bertanya, mengetahui bahwa Jordan akan pergi ke rumah sakit hari ini untuk tes paternitas. Sebagai pacar Jordan saat ini, dia juga sangat prihatin dengan masalah ini. Jordan berkata, "Dia bilang anak-anak itu bukan ayah dariku tapi Tyler Collins." "Apa?" Victoria tercengang di ujung sana. "Tidak mungkin, mungkinkah dia hanya sengaja mencoba membuatmu kesal?" Petik 2. "Kalahkan aku," kata Jordan. Victoria berkata, "Oke, jangan panik dulu. Saya akan melakukan perjalanan ke rumah sakit sekarang, biarkan saya berbicara dengannya. Akan lebih mudah bagiku untuk berkomunikasi dengannya karena aku juga seorang wanita. Kalian berdua pasti berdebat lagi, dan dalam keadaan seperti itu, tidak ada hal positif yang akan keluar dari diskusi kalian." "Ya," Jordan mengangguk, tahu bahwa Victoria pandai berkomunikasi. Mungkin, Victoria akan membantunya memecahkan masalah. Jordan pergi ke area merokok rumah sakit dan mengisap sebatang rokok dengan sedih. Diam-diam dia berpikir, "Saya pikir begitu Hailey melahirkan,
Saya tidak perlu khawatir, tetapi saya tidak berpikir ini sebagai awal dari masalah saya. Apakah anak-anak milikku atau bukan?